Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari Fakultas Ilmu Komputer. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu Application Programming Interface atau yang biasa dikenal juga dengan API. Saya Astia Raditya Lesmana dengan tim 2310512113 akan ditemani dengan 4 orang lainnya. Itu adalah Ahmad Rifki Adfalah, Fendi Permadi, Vega Setiawan, dan Muhammad Arya Yuda. Untuk pertama, kita akan menjelaskan apa itu dari definisi API. Ini akan dijelaskan oleh saudara kami yaitu Ahmad Rifki Abdullah. Baik, untuk yang pertama ada definisi dari API. Apa sih API itu? Jadi, API atau Application Programming Interface merupakan sekumpulan aturan ataupun protokol yang memungkinkan satu aplikasi berinteraksi atau berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, si API ini tuh mendefinisikan cara sebuah perangkat lunak ataupun sistem agar dapat berinteraksi satu sama lain, baik itu untuk mengambil data, mengirimkan data, ataupun menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Jadi secara sederhana API itu dapat kita anggap sebagai sebuah bahasa yang memungkinkan dua aplikasi untuk saling berbicara. Yang mana API sendiri itu memiliki sebuah aturan khusus yang mengatur bagaimana cara data dikirim dan diterima, sehingga kedua aplikasi dapat saling memahami. Nah, dengan demikian, dengan adanya aturan khusus tersebut, memungkinkan berbagai aplikasi itu untuk saling terhubung dan bekerja sama dengan mudah tanpa perlu menciptakan fitur-fiturnya dari awal lagi. Lalu kemudian ada pun komponen utama dari si API. Yang pertama itu ada endpoint. Jadi apa sih endpoint itu? Jadi endpoint merupakan sebuah URL atau alamat khusus yang digunakan untuk mengakses data atau layanan tertentu dalam API. Nah, setiap endpoint itu memiliki sebuah fungsi tertentu, seperti mengambil informasi pengguna atau menampilkan daftar produk. Jadi kita bisa nganggap si endpoint itu sebagai alamat tujuan dari permintaan yang dikirimkan ke API. Kemudian yang komponen yang kedua ada request. Nah, ketika sebuah aplikasi atau pengguna ingin melakukan sesuatu menggunakan API, mereka bisa mengirimkan request atau permintaan. Jadi nantinya permintaan ini tuh dikirim melalui protokol HTTP seperti GET untuk mengambil data, POST untuk mengirim data, PUT untuk memperbarui data, dan DELETE untuk menghapus data. Jadi si permintaan ini tuh memberitahu si API apa yang harus dilakukan. Kemudian komponen yang ketiga ada response. Setelah dilakukan request, API itu akan merespon dengan data atau hasil yang diminta. Misalnya jika kita meminta informasi cuaca, responnya mungkin dapat berisi sebuah data cuaca. Nah, respon ini biasanya tuh dalam format yang mudah dibaca seperti JSON atau XML, sehingga aplikasi bisa memproses dan menampilkan data dengan baik. Kemudian komponen yang terakhir itu ada authentication. Nah, untuk menjaga keamanan, API biasanya meminta kunci API atau token authentication sebelum memberikan akses. Nah, ini tuh memastikan pengguna yang diizinkan dapat mengakses data atau fitur tertentu di dalam API. Dengan authentication ini, data dan fungsi API itu menjadi lebih aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki izin saja. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari API. Nah, untuk jenis-jenis di sini, yang pertama ada Open API. Open API itu merupakan API yang dapat diakses oleh publik atau siapa saja. Misalnya API dari Google Maps atau Open Weather Map yang dapat digunakan oleh pengembang untuk mengambil data cuaca atau peta tanpa harus memiliki izin khusus. Kemudian yang kedua ada internal API. Nah, internal API itu digunakan di dalam suatu organisasi atau di dalam satu organisasi Ketiga. Selanjutnya ada jenis-jenis API. Di sini saya akan membahas beberapa jenis-jenis dari API. Yang pertama itu ada Open API. Jadi Open API itu merupakan API yang dapat diakses oleh siapa saja atau publik ya. Misalnya API dari Google Maps atau Open Weather Map yang dapat digunakan oleh pengembang untuk mengambil data cuaca atau peta tanpa harus memiliki izin khusus. Kemudian yang kedua ada internal API. Ini sifatnya lebih privat, yang mana API internal private ini biasanya digunakan di dalam suatu organisasi atau aplikasi
untuk berkomunikasi antar sistem atau layanan yang berbeda. Jadi hanya si pengembang internal saja yang bisa mengakses API ini. Kemudian yang ketiga ada partner API. Jadi partner API itu merupakan API yang digunakan untuk berbagi data dan fungsionalitas antar dua organisasi. Nah, API ini biasanya memiliki kontrol akses lebih ketat daripada Open API dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki izin. Kemudian yang terakhir ada Composite API, yang mana API ini tuh menggabungkan beberapa layanan atau data sumber dalam satu permintaan. Misalnya API memungkinkan pengambilan data dari berbagai sumber sekaligus, seperti mengambil informasi pengguna dari database yang berbeda dalam satu kali permintaan. Selanjutnya ada dua gaya umum dalam mendesain API. Yang pertama tuh ada REST API atau Representational State Transfer, dan SOAP API atau Simple Object Access Protocol. Nah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan lebih detail mengenai desain dari REST API yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai REST API, yaitu standarisasi yang paling umum digunakan oleh dalam pengembangan layanan web modern karena kemudahannya dalam berintegrasi dan skalabilitasnya. Jadi saya akan membacakan terlebih dahulu definisi dari REST API itu. REST API sendiri kesingkatan dari Representational State Transfer, dan API sendiri kependekan dari Application Programming Interface. Adalah standar arsitektur untuk membangun API yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dan bertukar data melalui internet dengan cara yang sederhana dan fleksibel. REST API bekerja menggunakan protokol HTTP dan menggunakan metode seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Metode ini adalah metode yang paling umum digunakan. Sebagai salah satu pemula, saya juga sering menggunakan GET, POST, PUT, dan DELETE. Kemudian untuk melakukan operasi pada sumber daya atau data yang ada di server. Baik, sini kita kupas tuntas untuk penjelasan lebih detail. Untuk REST API sendiri memiliki 6 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip client server arsitektur, yaitu memisahkan klien dan server sehingga keduanya bisa berkembang secara independen. Klien bertanggung jawab atas antarmuka pengguna atau user interface, sementara server menangani data dan logika. Terus, kemudian yang kedua itu ada statelessness, yaitu setiap permintaan dari klien ke server harus berisi semua informasi yang diperlukan untuk memproses permintaan tersebut tanpa mengandalkan data yang disimpan di server dari permintaan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu changeable. Respon dari server dapat di-change jika memungkinkan, yang mengurangi beban server dan mempercepat akses data. Kemudian yang keempat itu uniform interface. REST mengatur antarmuka standar antara klien dan server dengan menggunakan metode HTTP seperti GET, itu untuk mendapatkan data, POST untuk mengirim atau membuat data, kemudian PUT untuk memperbarui data. PUT itu istilah lain dari update. Kemudian DELETE untuk menghapus data. Kemudian yang kelima yaitu layered system. Arsitektur REST dapat memiliki lapisan-lapisan tambahan antara klien dan server seperti server charge atau firewall untuk meningkatkan keamanan dan skalabilitas tanpa mengubah fungsionalitas. Kemudian yang keenam yaitu ada kode in demand. Ini adalah prinsip yang opsional. Server bisa mengirimkan kode eksekusi ke klien dalam bentuk JavaScript atau kode lain yang dijalankan di sisi klien untuk memperluas fungsionalitas. Kemudian di sini ada cara kerja REST API. Cara kerjanya untuk REST API adalah REST API ini bekerja melalui HTTP dan menggunakan URI atau Uniform Resource Identifier sebagai alamat untuk sumber daya tertentu. Berikut metode yang paling digunakan itu ada 4. Root atau create, read, update, dan delete. Di sini metodenya menggunakan get, itu mengambil data dari server seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan post mengirim data, baru kemudian delete untuk menghapus data dari server. Sebenarnya metode dari REST API ini terdiri dari 16 ya. Karena memang paling digunakan yaitu 4, get, post, dan put, dan delete. Di sini hanya membahas 4 metode saja.
Jadi setiap respon REST API biasanya berupa data dalam format JSON atau JavaScript Object Notation atau XML. Dan JSON lebih populer karena lebih ringan dan lebih mudah dibaca oleh manusia. Yang baik, selanjutnya adalah format data dalam REST API. Karena sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa format yang paling sering digunakan adalah JSON, yaitu JavaScript Object Notation, untuk bertukar data, karena format ini ringan dan mudah dibaca. Namun REST API juga mendukung format lain seperti XML. Kemudian untuk selanjutnya adalah standarisasi dari REST API. Di sini kita mempunyai 4 poin. Pertama itu penamaan endpoint. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, endpoint 4 di dalam API. Di sini saya akan menjelaskan standarisasinya berdasarkan REST. Standarisasi dari REST. Penggunaan kata benda, ya, karena nama endpoint sebaiknya menggunakan kata benda, ya, bukan kata kerja. Contohnya mengakses data pengguna, gunakan user, bukan get user. Plural untuk kumpulan benda, gunakan bentuk jamak untuk endpoint mewakili kumpulan sumber daya, misalnya users untuk daftar semua pengguna, products untuk daftar produk. Penggunaan URL yang deskriptif. Struktur URL harus deskriptif dan memiliki sumber daya disediakan oleh API. Oke. Kemudian yang kedua, metode HTTP yang standar. REST API menggunakan metode HTTP yang sesuai dengan operasi yang akan dilakukan pada sumber daya. Get untuk mengambil data tanpa mengubah status data di server. Post membuat sumber daya yang baru. Kemudian put atau patch untuk memperbarui sumber daya yang ada. Dan untuk menghapus sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga itu kode status HTTP yang tepat. Kode status HTTP untuk memberikan konteks, ya, mengenai hasil dari permintaan yang dilakukan. Ini yang paling banyak sering muncul, yang sering dipakai sih. 200 itu oke. Artinya permintaan berhasil dan data dikembalikan. 201 itu create. Data berhasil dibuat. Biasanya untuk operasi post. Untuk 204 atau no content, permintaan berhasil tapi tidak ada data yang dikembalikan. Biasanya ini untuk delete dan put yang tidak menghasilkan respon. Kemudian ada 400, yaitu bad request, artinya ada kesalahan pada permintaan klien. Kemudian 401 atau unauthorized, klien tidak memiliki autentikasi yang valid. Kemudian 403 atau forbidden, kalian tidak memiliki izin untuk mengakses sumber daya. Kemudian ada 404, yaitu not found, sumber daya yang diminta tidak ditemukan. Ini paling banyak sering muncul yaitu di 404, di halaman web juga ada. Kemudian untuk 500 yaitu internal server error, yaitu terjadi kesalahan pada sisi server. Kemudian untuk yang keempat yaitu versioning API. Versi API membantu menjaga kompatibilitas, ya. Biasanya dilakukan dengan URL versioning, menyertakan versi di URL, misalnya versi 1 terus user. Dan itu header versioning, menyertakan versi di header seperti accept application pnd.myapi v1 plus JSON. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah penggunaan REST API yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan sejarah singkat dari penggunaan REST API. REST API atau Representational State Transfer Application Programmer Interface dikembangkan sebagai versi alternatif yang lebih sederhana dan ringan dari SOAP API atau Simple Object Access Protocol API. Sebelumnya SOAP ini adalah protokol standar yang dikembangkan oleh W3C pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Dirancang untuk melakukan integrasi dan komunikasi antar aplikasi melalui protokol HTTP atau melalui protokol lain seperti SMTP. SOAP ini menggunakan format XML yang cukup kompleks. Karena hal itu, SOAP dianggap lebih lambat dan tidak fleksibel. Lalu selanjutnya pada tahun 2000, Roy Fielding, yang dimana Roy Fielding ini adalah salah satu penulis spesifikasi dari HTTP, memperkenalkan konsep REST API dalam disertasinya. REST API ini bukan merupakan protokol resmi seperti SOAP API, melainkan arsitektur yang mengikuti 6 prinsip dasar yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya pada bagian sebelumnya oleh Saudara Vega. 6 prinsip dasar REST API ini adalah yang pertama client server untuk memisahkan antara client dengan server, lalu stateless yang dimana setiap permintaan berisi semua data yang dibutuhkan,
Lalu cacheable merupakan respon dari server dapat disimpan dalam cache oleh klien untuk meningkatkan efisiensi. Lalu yang keempat ada uniform interface, yang dimana antar muka memiliki tampilan yang konsisten atau seragam yang dapat memudahkan pengguna. Lalu yang kelima ada layer system. REST API ini mendukung arsitektur berlapis untuk memungkinkan API diakses melalui berbagai lapisan. Misalnya seperti server perantara atau server cache. Lalu yang keenam, yang terakhir ada code on demand, yaitu mendukung kemampuan untuk mengirimkan kode dari server ke klien untuk dieksekusi. Kode ini dalam bentuk script atau applet yang memungkinkan klien memperluas fungsionalitasnya. Namun, code on demand ini tidak harus ada, yang dimana ini hanya opsional saja. Lalu, REST API ini semakin populer di kalangan developer karena dianggap lebih ringan, sederhana, dan berbasis HTTP yang memungkinkan transfer data dalam bentuk format seperti JSON atau XML, atau teks biasa juga bisa. Fleksibilitas ini membuat REST API lebih banyak digunakan dalam aplikasi web modern karena lebih mudah diintegrasikan, terutama dengan aplikasi berbasis front-end JavaScript. Lalu untuk kelebihan lebih lengkap mengenai REST API ini serta kekurangannya akan dibahas oleh rekan saya, Saudara Arya. Baik, untuk selanjutnya, untuk plus minus penggunaan REST API. Pertama kita bahas dari sisi kelebihannya. REST API memiliki beberapa keunggulan yang membuat menjadi pilihan utama bagi banyak developer. Untuk yang pertama adalah ringan dan cepat. REST API ini tidak membutuhkan sesi rumit seperti SOAP, membuatnya lebih ringan dan cepat untuk aplikasi web dan mobile. Untuk yang kedua adalah respon cepat. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat respon cepat dengan beban data yang minimal. Ini berarti REST memberikan pengalaman yang lebih lancar pada pengguna, terutama pada aplikasi yang menangani banyak permintaan data atau memerlukan waktu respon real time. Untuk yang ketiga adalah berbagai format data. REST API ini mendukung banyak format seperti JSON, XML, dan HTML. JSON ini adalah JavaScript Object Nation, adalah format paling umum karena ukurannya yang lebih ringan. Lalu untuk XML atau Extensible Markup Language adalah bahasa markup yang dirancang untuk menyimpan dan mengangkut data. Lalu untuk HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk memformat halaman web. Lalu untuk kekurangannya adalah tidak mendukung transaksi kompleks. REST bersifat stainless sehingga kurang cocok untuk transaksi multi request yang kompleks seperti SOAP, yang berarti setiap permintaan atau request tidak menyimpan informasi dari request sebelumnya. Untuk aplikasi transaksi yang membutuhkan koordinasi antar beberapa request, REST API kurang optimal karena tiap request tidak saling terhubung. Lalu untuk yang kedua adalah kurang aman untuk aplikasi keuangan. Keamanan REST terbatas pada protokol HTTP, kurang optimal untuk aplikasi yang butuh keamanan tinggi. Seperti aplikasi keuangan atau perbankan, REST hanya mengandalkan keamanan dari protokol HTTP, misalnya dengan HTTPS atau token. Meskipun ini cukup aman untuk aplikasi umum, REST masih kurang optimal untuk sistem yang membutuhkan keamanan berlapis. Aplikasi yang memerlukan transaksi keuangan lebih cocok menggunakan protokol dengan keamanan yang lebih ketat. Lalu yang ketiga adalah minim standar untuk struktur data. Tidak ada standar ketat untuk struktur respon dan endpoint, sehingga integrasi antar sistem bisa lebih sulit. Berbeda dengan protokol lain yang punya standar ketat, REST API ini cukup fleksibel dalam penentuan struktur data dan endpoint. Meskipun ini bisa menjadi kelebihan, kurangnya standar dapat menyulitkan integrasi dengan sistem lain, karena format respon dan endpoint REST bisa berbeda-beda antara satu API dengan API lain. Ini membuat integrasi antar sistem menjadi rumit dan membutuhkan lebih banyak penyesuaian.
Baik, untuk selanjutnya implementasi REST API dalam Node.js dan Express.js akan dijelaskan dengan saudara Asja. Baik, untuk sesi terakhir dari video ini akan kembali lagi pada saya, di mana saya akan melakukan contoh implementasi dari REST API. Ini akan saya gunakan Node.js dan Express.js, yang mana ini sangat sering saya gunakan pada website yang sudah saya bikin. Dan untuk bagian frontend-nya kita menggunakan HTML biasa dengan JavaScript yang akan kita gunakan Fast API. Di sini kita akan membuat sebuah API sederhana yang cukup sebagai gambaran saja apakah REST API itu bisa memenuhi kebutuhan klien atau tidak. Baik, akan ketemu lagi di VS Code. Baik, di sini saya akan melakukan sebuah live coding di mana di sini kita akan membuat sebuah API, REST API lebih tepatnya, yang sebenarnya nggak bakal terlalu mengikuti standarisasi dari REST API karena ini hanya sebagai contoh saja. Jadi untuk di sini pertama kita akan menggunakan Node.js dan Express, jadi kita perlu melakukan inisialisasi npm. Kita gunakan npm ini. Mana di sini kita masukkan nama, langsung enter saja. Yes. Lalu selanjutnya kita akan install yang namanya Express. Lalu kita di bagian server, yaitu adalah file main.js, kita akan import terlebih dahulu, yaitu modul Express.js. Kita menggunakan require. Pun require ini udah termasuknya gaya coding yang sudah lama, tapi masih kita gunakan karena ya nggak apa-apa. Lalu untuk app, kita menggunakan inisialisasi untuk app. Lalu app ini kan adalah suatu instance dari Express, kita bisa menginstansi misalkan untuk metode get. Jadi untuk bagian ini adalah rute atau endpoint dari server kita. Di sini kita bisa masukkan slash saja atau kita bisa menggunakan API endpoint yang sudah dibahas sebelum, misalkan users atau bookers atau dan lain-lain. Sementara ini kita gunakan untuk yang slash terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah handler. Handler ini adalah sebuah fungsi yang dimana fungsi ini akan dieksekusi setiap ada request HTTP kepada server. Pada fungsi ini ada dua parameter yang akan digunakan, yaitu req dan res atau request dan response. Ini menggunakan tipe tersendiri yang bisa dibaca lebih lengkap pada MDN atau Express Documentation nantinya. Lalu untuk di sini kita akan langsung bisa melakukan respon kepada pengguna. Kita bisa melakukan send file untuk mengirimkan suatu file kembali. Untuk kita menggunakan send saja, di mana kita bisa mengirimkan suatu data. Misalkan hi. Lalu untuk selanjutnya kita menggunakan up listen. Di sini kita masukkan portnya lebih dahulu, misalkan 3000 atau 4000 bebas. Lalu ini adalah callback selanjutnya, yang mana akan dilakukan console.log server is running on localhost 4000. Lalu kita save dan akan kita eksekusi dengan node main.js. Dan ini sebenarnya sudah jalan. Baik, untuk melihat hasilnya kita bisa langsung buka sebuah browser, langsung kita akses localhost seperti ini. Dan di sini terlihat ada sebuah teks yang menunjukkan hi, sesuai dengan apa yang diberikan di sini. Kita juga bisa ganti, misalkan hi UPN Veteran Jakarta. Ini untuk banyak kita harus matikan semuanya dan kita ulang kembali. Dan terlihat berbeda, hi UPN Veteran Jakarta. Nah, lalu bagaimana mengubah suatu web server sederhana ini menjadi suatu API? Caranya adalah kita harus punya sebuah data terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita akan membuat data users. Sini kita akan saya inisialisasi sebagai array. Kita buat sebuah objek dengan nama misalkan saja. Kita akan menggunakan yang simple lagi, umurnya langsung 19. Lalu kedua saya gunakan tim saya, salah satunya adalah Mas Rega Setiawan dengan umurnya 71. Nah, lalu untuk di bagian ini kita bisa sebuah endpoint baru sih. Users. Nah,
Sini sama seperti di atasnya, kita gunakan request dan response. Di sini kita lakukan resend JSON format iseng. Users. Lalu untuk servernya kita akan ulang kembali. Kita akan buka di bagian slash. Kita melihat ini adalah format JSON. Nah, ada data, yaitu adalah nama Asya, umurnya 19, lalu ada nama Vega dengan umur 71. Lalu bagaimana kita menggunakan API ini? Konsumsinya bagaimana? Kita bisa menggunakan sebuah HTML. Kita HTML sederhana. Title-nya kita ambil sebagai testing API. Lalu untuk di bagian sini kita buat sebuah satu sederhana. Kita buat sebuah kontainer saja deh. Kita akan buat sebuah filingnya kita isi format. Karena sebelumnya kita udah melihat kalau kita bisa dapat data ya dari API. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan data itu? Kita masukkan kepada JavaScript. Caranya adalah seperti ini. Kita gunakan yang namanya fungsi fetch. Lalu kita masukin tadi yang localhost-nya. Localhost 24000. Lalu endpoint-nya apa? Users. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan metode lain, kita bisa setting di sini. Ya, misalkan seperti method post, atau bisa juga delete, output bebas. Jadi kalau di sini kan kita menggunakan metode get, jadi kita nggak gunakan apa. Kalau misalkan kita punya sebuah autentikasi, misalkan JWT, JWT, kita bisa menggunakan credentials input. Di mana ini ya kita akan memasukkan suatu cookies. Kita akan mengirim cookies ke alamat ini. Di sini kita nggak perlu semua karena ini sangat simple, hanya sekedar pengambilan data sederhana. Lalu untuk fungsi fetch ini dia akan mengembalikan suatu promise. Promise itu apa? Promise itu adalah suatu fungsi yang akan mengembalikan data, tapi di masa depan, bukan masa ini. Dia harus ditunggu terlebih dahulu. Kita menggunakan then. Ini respon. Lalu untuk responnya kita akan melakukan parsing menggunakan JSON. Kemudian lagi trace. Dan trace di sini adalah data yang ada di sini. Kita langsung bisa akses. Kita coba masukkan users. Lalu kita coba console log terlebih dahulu. Oke, kalau kita masuk ke bagian index HTML. Untuk melihat hasilnya kita akan buka terminal console. Lalu untuk di sini fail to fetch. Oke, kita lihat alasannya kenapa. Alasannya adalah CORS. Oke. Apa itu CORS? Itu adalah suatu pengamanan, macam pengamanan. Pengamanan untuk apa? Itu tujuannya adalah untuk agar suatu web server, suatu website tidak bisa mengakses API di tempat lain kalau tidak diizinkan oleh tempat tersebut. Ini fungsinya banyak, bisa untuk melakukan semacam kayak copyright, kekayaan intelektual, bisa juga untuk keamanan di web servernya, secara web security. Nah, untuk mengatasinya kita harus menggunakan hostname yang sama, itu adalah localhost 4000. Makanya di bagian yang endpoint ini akan saya ganti menggunakan send file. Send file di sini kita menggunakan name dan index.html. Untuk ininya kita akan localhost 4000 apakah bakal muncul? Dan di sini terlihat ada sebuah data yang ada di konsol, yaitu namanya Vega. Yang pertama namanya Asjad dengan umur 19, lalu ada Vega dengan umur 71. Nah, datanya ini kan udah masuk ke dalam JavaScript ya. Udah masuk ke dalam JavaScript yang ada di frontend. Bagaimana cara kita menampilkannya? Kalau ini sih gampang, udah pakai DOM aja. Kalau udah belajar website pasti udah tahu apa itu DOM, itu dokumen object model. Kita bisa melakukan rendering dari yang ada di div ID map. Oke, pertama kita masukkan dulu referensinya, get element by ID. Kita masukkan main. Bagaimana untuk memasukkan datanya? Kita melakukan mapping terlebih dahulu.
buat dia template-nya kayak table-nya kayak gini. User. Jadi ini untuk melakukan looping kepada users. Jadi user ini kan ada array ya. Array-nya itu 2 elemen. Kita akses satu persatu. Sama aja dulu baru Vega kemudian. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan rendering. Renderingnya itu kita masukin dulu ke variabel HTML. Dengan HTML. Maaf, kalau misalkan kita menggunakan seperti ini, kita nggak bisa pakai const let. Karena kalau const itu konstan, kita nggak bisa melakukan inisialisasi lagi. Kita masukin di sini untuk namanya. Gunakan ini untuk format. Sini kita masukin user name. Kita masukkan BR H2 setelah itu kita masukkan pada elemen main.html equals to HTML. Biasanya kalau melakukan coding itu pasti ada kesalahan sama kali, jadi kita coba lihat apakah berhasil atau enggak. Oh, ternyata langsung berhasil. Di sini bisa langsung muncul itu datanya adalah ASCII 19 dan Vega 71. Bagaimana misalnya kalau kita ubah datanya di sini, yang awalnya Vega nomor 1 jadi 122. Kita bisa ubah langsung dia, tapi ini nggak bakal langsung ubah. Kenapa? Karena kita harus restart strukturnya terlebih dahulu, baru berubah jadi 122. Nah, kalau ini bagaimana implementasinya di real life? Kalau harus restart dulu. Nah, alasannya adalah karena ini untuk konstanta users ini, dia ini kan berubahnya itu ada di runtime. Ini kodenya itu nggak bisa kita langsung ubah karena ya emang datanya itu di runtime dari kodenya. Nah, kalau kita ingin membuat suatu data yang real time, kita perlu menggunakan database eksternal. Misalkan menggunakan MySQL, PostgreSQL, atau yang paling baru ya, itu Redis. Itu ya penyimpanan yang sangat cepat untuk diakses. Sementara ini untuk di bagian kali ini kita cuma menggunakan data yang statik saja, cuma buat contoh doang. Untuk operasi yang lainnya seperti create, update, delete itu bisa di lain waktu kalau ada kesempatan. Untuk kali ini kita cuma membaca doang dan kita menunjukkan bagaimana konsep API itu sendiri dan bagaimana cara mengkonsumsinya pada HTML. Ini salah satu contoh yang paling simpel dan paling gampang ya. Pertama kali saya pelajari juga seperti itu, dan menurut saya ini cukup mudah untuk dipahami. Dan kalau tidak ya sudah apa. Dan menurut saya sudah sih untuk live codingnya, cukup segitu saja. Kita akan kembali ke presentasi. Baik, sekian kurang lebih presentasi yang sudah kami lakukan. Kita ke slide terakhir terlebih dahulu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai terakhir. Kami selaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta berterima kasih karena sudah mendapatkan perhatian dari Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.